Sah, Ucan, dan Ugen. Di sebuah hutan kecil, tinggallah dua ekor ulat. Seekor ulat cantik bernama Ucan, sedangkan seekor ulat lagi bernama Ugen. Bersama, mereka hidup berdampingan. Walaupun berpenampilan kurang menarik, namun Ugen merupakan ulat yang baik. Ia tidak segan untuk membantu membawakan makanan serangga lainnya. Serangga-serangga hutan lain pun jadi senang terhadap Ugen. Tak jarang, mereka memberikan sedikit makanan untuk Ugen sebagai ucapan terima kasih. Berkebalikan dengan Ugen, Ucan berpenampilan sungguh cantik. Namun sayang, kecantikannya tidak secantik perilakunya. Ia hampir tidak pernah membantu serangga lain yang sedang kesusahan. Hidupnya dihabiskan hanya untuk berdandan. Suatu hari, Ucan berbincang-bincang kepada Ugen. Ucan berkata, "Kau seharusnya memperhatikan badanmu, Ugen. Kau tak bisa menjadi kupu-kupu yang cantik jika kau habiskan waktumu untuk serangga-serangga lain." Ugen yang mendengar itu hanya tersenyum diam saja. Hingga datang hari di mana ulat bersiap-siap untuk menjadi kepompong. Ucan yang pemalas hanya memakan dedaunan kering di sekitarnya. Sedangkan Ugen memakan dedaunan segar yang ia dapat dari pemberian teman-temannya. Hari pun berlalu. Ucan dan Ugen yang awalnya berupa ulat, kini perlahan-lahan berubah menjadi kepompong. Bentuk kepompong Ucan dan Ugen terlihat berbeda. Tibalah kepompong-kepompong itu menetas. Ucan yang awalnya merupakan ulat yang cantik, sungguh terkejut. Sayapnya berwarna hitam. Ia menjadi kupu-kupu yang kurang menarik. Sementara itu, Ugen terlihat bahagia. Ia tidak menyangka sayapnya tumbuh begitu indah. Sayapnya penuh warna-warni. Ia terlihat sungguh cantik. Penampilan Ugen yang begitu cantik membuat teman-temannya semakin kagum pada Ugen. Selain cantik dari dalam, ia kini menjelma jadi kupu yang cantik. Sedangkan Ucan terlihat sedih karena penampilannya tidak menarik dan tidak pula mempunyai teman. Nasihat dari cerita ini, kecantikan sejati tidak lahir dari luar, melainkan dari perilaku baik kita terhadap orang lain. Enda baru kelinting. Di sebuah desa, tinggallah seorang wanita bernama Endang Sawitri. Dia mempunyai anak bernama Baru Kelinting yang berwujud seekor naga. Hal ini membuat para tetangga ketakutan melihat wujudnya. Baru Kelinting penasaran, siapa ayahnya? Kemudian, ibunya pun bercerita. Ayah Baru Kelinting adalah Ki Hajar Salokantara yang bertapa di Gunung Telomoyo. Baru Kelinting pun pergi mencari ayahnya. Sesuai petunjuk ibunya, ia akhirnya sampai di tempat pertapaan Ki Hajar. Ia diberitahu ibunya untuk menunjukkan lonceng peninggalan sang ayah yang dikalungkan di leher Baru Kelinting. Walaupun sudah menunjukkan loncengnya, Ki Hajar Salokantara tetap meragukan Baru Kelinting sebagai anak. Maka, untuk meyakinkannya, Baru Kelinting diharuskan bertapa dan melingkari Gunung Telomoyo. Baru Kelinting pun melaksanakan perintah Ki Hajar Salokantara. Dengan mudahnya, ia melingkarkan tubuhnya ke Gunung Telomoyo. Kemudian bertapa dengan khusyuknya. Selama bertahun-tahun bertapa, tubuhnya semakin tertutupi oleh lumut
dan tanah hingga tidak terlihat lagi. Suatu ketika, sekelompok warga desa berburu ke hutan untuk jamuan sedekah bumi. Tapi hingga waktu senja, mereka tidak menemukan satupun hewan. Tiba-tiba, seorang warga melihat tubuh baru kelinting. Mereka kemudian memotong ular itu dan membawa pulang tanpa mengetahui jika itu tubuh baru kelinting. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tampak sangat gembira. Keesokan harinya, pesta sedekah bumi dirayakan di alun-alun. Di atas tikar, tersaji berbagai makanan lezat. Para warga tampak menikmati hidangan daging ular itu. Tiba-tiba saja, muncul seorang anak kecil yang meminta-minta makanan. Melihat penampakan anak itu yang kotor dan bau, warga desa segera mengusirnya. Ia pun meninggalkan kerumunan warga yang sedang berpesta. Setelah lama berjalan, anak itu berhenti ke sebuah pondok kecil. Pondok tersebut milik nenek tua. Dia meminta makanan kepada nenek itu. Dengan penuh kasih sayang, nenek itu memberinya makanan. Sebagai ucapan terima kasih, anak itu berkata bahwa sebentar lagi akan terjadi banjir besar. Agar selamat, nenek diharuskan naik lesung untuk menyelamatkan diri. Nenek pun hanya mengangguk. Anak kecil itu kembali ke tempat pesta. Ia meminta makanan kembali sama seperti sebelumnya. Tetapi seorang warga malah mendorongnya hingga jatuh. Tiba-tiba, anak itu mengambil sebuah ranting kecil dan menancapkan ke tanah. Lalu, ia menantang para warga untuk mencabut ranting tersebut. Para warga hanya tertawa dan dengan santai mencoba tantangan itu. Karena tidak ada yang bisa mencabut ranting tersebut, anak itu berteriak bahwa dia adalah baru kelinting, jelmaan ular naga yang dimakan para warga. Ia datang untuk menguji mereka. Karena tidak ada yang menolong, baru kelinting mencabut ranting itu dan air menyembur dari tanah. Semburan air membuat desa terendam banjir. Warga berlari, namun sudah terlambat. Hanya nenek yang selamat karena telah menolong anak kecil dan menuruti permintaan baru kelinting. Banjir membentuk rawa dan kini dikenal dengan rawa pening. Nasihat dari cerita ini adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Setiap kejahatan akan menuai musibah, sedangkan kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula.